nggak masuk, Ya, kalau Bu. Ibu panggil namanya angkat tangan ya. Iya, Bu. Oke, Ibu panggil Nabila, Hadir, Bu. Kenzi, Saya, Bu. Yafi. Saya, Bu. Oke, hadir semua ya. Iya, Bu. Kalian tahu hari ini kita belajar apa? Nggak tahu, Bu. Tapi sebelum kita belajar, kita nyanyi dulu ya. Ya, Bu. Nyanyi di mana-mana hatiku senang. Pada hafal nggak? Hafal, Bu. Hafal, Bu. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Oke, semangat gak? Oke, pada semangat ya hari ini. Ya, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang akhlak pemaaf. Nah, coba lihat, perhatikan gambar ini. Gambar apakah ini? Gambar orang sedang apa ini? Orang sedang maafkan. Ini gambar anak sedang meminta maaf kepada Nenek. orang Tua. tua. Terus sebelahnya lagi apa nih? Lagi minta maaf kan? Ya. Saat apa nih? Saat Lebaran. Ya, saat lebaran. Nah, sangat penting kan kalau kita meminta maaf kepada orang tua itu termasuk akhlak apa? Akhlak terpuji atau akhlak yang baik. Nah, jadi kita di sini akan membahas tentang akhlak pemaaf, sifat pemaaf atau sikap pemaaf. Nah, Ibu jelaskan ya. Pemaaf itu berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Jadi, kalau kita meminta maaf kepada orang atau memberi maaf, kita harus ikhlas. Ya, harus ikhlas. Jangan membalas dengan kebencian. Sebab kalau benci sama orang, itu akan dibenci juga sama Allah. Jadi nggak baik ya anak-anak. Ya, Bu. Kalau misalnya nih temannya ada yang berbuat salah atau marah sama kita, kita harus apa? Harus marah balik atau harus memaafkannya? Maafkan. Memaafkannya, iya pintar, harus memaafkannya. Terus kalau teman kita nih apa namanya? Kalau teman kita berbuat salah, terus kita nih sebagai temannya harus berbuat apa? Minta maaf. Ayah harus minta maaf, pintar. Jadi sebagai orang yang beriman dan memiliki etika, kita harus menjadi orang pemaaf kepada sesama teman, sama orang tua, sama sesama manusia yang lain. Sebab sifat pemaaf ini juga perintah dari Allah dalam surah Al-A'raf ayat 199. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta jangan perugikan orang-orang yang bodoh. Terus, dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan sebagaimana mulianya seorang pemaaf kepada yang lain. Nah, kan Ibu tadi sudah jelaskan bahwa meminta maaf kepada orang lain itu termasuk bagian yang mulia. Sudah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya
hadis riwayat Muslim. Jadi sikap memberi maaf jauh lebih mulia dari sikap meminta maaf. Kita walaupun sekecil apapun kesalahan kita harus memberi maaf kepada orang lain. Jangan orang lain dulu yang meminta maaf kepada kita. Sedangkan orang yang meminta maaf itu justru sebaliknya membuat kesalahan terhadap orang lain. Kemudian kalau dia yang meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Dari sini jelas bahwa sikap dan sifat orang yang pertama lebih mulia daripada sikap dan sifat orang yang kedua. Meskipun semua hal tersebut merupakan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadi seorang pemaaf itu mudah menahan amarah dan melupakan segala kesalahan orang lain. Namun justru hal tersebut merupakan buah dari keimanan kita dan ketakwaan yang dicintai oleh Allah. Oleh karena itu kita harus berusaha dan berlatih menjadi seorang pemaaf. Nah, di sini ada hikmah kalau jadi seorang yang pemaaf itu. Apa saja? Hikmahnya seorang pemaaf akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang yang dimaafkan. Terus yang kedua, orang yang pemaaf akan memperkuat tali silaturahim dengan orang lain termasuk orang yang dimaafkan. Yang ketiga, sikap pemaaf menunjukkan seseorang tersebut bertakwa. Artinya orang yang tidak memiliki sikap pemaaf berarti dia tidak disebut bertakwa dalam arti yang sebenarnya. Nah, di sini Ibu ada kuis ya, coba kalian jawab. Ada yang tahu enggak bagaimana kalau di sekolah cara sikap pemaaf itu seperti apa kalau di sekolah? Jika temannya berbuat salah. Ya kalau di rumah sikap pemaafnya gimana? Kita maaf kepada siapa kita kalau di rumah? Orang tua. Ya pintar. Kalau di rumah kita minta maaf kepada orang tua itu karena apa? Karena kalau kita salah. Kalau di sekolah kita minta maaf kepada siapa? Terus teman. Ya pintar. Sikap pemaaf itu perbuatan terpuji atau perbuatan tercela? Terpuji. Ya pintar, terpuji. Karena terpuji itu termasuk juga perbuatan akhlak yang baik. Terus apa tadi yang dimaksud dengan pemaaf? Pemaaf itu artinya apa tadi anak-anak? Orang yang memberi maaf kepada orang lain. Ya pintar. Terus apa saja hikmah dari sikap pemaaf itu? Hikmahnya tadi apa? Membuat kita semakin beriman dan bertakwa. Ya, semakin beriman dan bertakwa. Terus memperkuat tali silaturahim. Terus apalagi? Seorang pemaaf itu hikmahnya apa? Mendapatkan pahala dan jauh dari perbuatan yang tidak baik. Oke, pintar semua anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah. Buka bukunya halaman 57. Sudah dibuka semua?
Seorang pemaaf itu adalah sifat yang terpuji yang harus kita lakukan maupun di sekolah, di rumah, di masyarakat atau di lingkungan sekitar. Karena meminta maaf itu lebih mulia dibanding kita yang menunggu orang meminta maaf dulu. Gitu ya. Jadi sebagai manusia kita harus menjadi seorang pemaaf. Baik, sudah paham semua. Oke, kalau sudah paham semua, Ibu tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini Ibu ucapkan.